Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 12 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-19 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk hari baru ini. Pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Semoga firman-Mu yang hidup selalu memperbaharui hidup kami, dan kami senantiasa menjadi umat yang taat kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 1 ayat 2-5, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan bab 2 ayat 1a. Pada tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, pada tanggal 5 bulan keempat, Tuhan bersabda kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku melihat angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah api itu, kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada sesuatu yang menyerupai 4 makhluk hidup dan tampaknya seperti manusia. Kalau mereka berjalan, kudengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala di atas kepala mereka. Di atas cakrawala, di atas kepala mereka, ada sesuatu yang menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atasnya ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari bagian yang menyerupai pinggang sampai ke atas, aku melihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari bagian yang menyerupai pinggang itu sampai ke bawah, aku melihat api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya itu. Demikianlah penglihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala melihatnya, aku sujud menyembah. Lalu kudengar suara Dia yang bersabda. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, bangun dan berdirilah. Aku hendak berbicara dengan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Dengan kemuliaan-Mu.
Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para murid-Nya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka,
pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Privilege. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Olimpiade 2024 sudah berakhir 11 Agustus kemarin. Banyak momen menarik yang telah terjadi, entah itu yang indah, mengharukan, ataupun yang kontroversial. Olimpiade memang ajang besar yang menyita perhatian jutaan orang di seluruh dunia, dan yang terutama adalah etalase bagi para atlet untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Medali emas Olimpiade adalah target utama bagi setiap atlet. Pencapaian ini bukan hanya mengharumkan nama bangsanya, melainkan juga menempatkan sang atlet dalam sejarah dunia olahraga, dan tentunya setiap atlet yang membawa pulang medali akan disambut dengan sorak-sorai oleh bangsanya. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyoroti atlet perempuan dari Korea Selatan yang berhasil mendapatkan medali emas badminton dalam nomor tunggal putri. Alih-alih melanjutkan euforia kemenangannya, ia memanfaatkan momen kemenangan itu sebagai kesempatan emas untuk mengkritisi kekurangan federasi yang membawahi para atlet badminton di negaranya. Ia menggunakan privilege atau hak istimewanya dengan kemenangannya itu untuk didengar demi perbaikan dunia bulu tangkis di negara itu. Ibu, bapak, rekan muda, saudara seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang membayar bea untuk bait Allah. Apakah yang dimaksud bea untuk bait Allah? Bea ini bukanlah uang yang dituntut oleh pemerintahan Romawi melalui para pemungut cukai, melainkan semacam pajak untuk bait Allah yang banyaknya adalah setengah shikal atau 2 dirham. Apabila kita berbicara tentang pajak bait Allah dan tentang kedudukan Yesus sebagai anak Allah, maka sebenarnya Yesus tidak perlu membayar pajak itu. Karena bait Allah adalah rumah Bapanya. Dalam hal ini, Yesus sebenarnya punya privilege. Ia bisa saja terhindar dari bea bait Allah itu. Pemungut bea itu sendiri sudah segan kepadanya dengan bertanya melalui Petrus. Bisa saja Yesus menyatakan diri saat itu juga bahwa ia adalah anak Allah, maka ia tidak perlu membayar bea itu. Hal ini ditegaskan Yesus kepada Petrus saat ia bertanya tentang kemana raja-raja dunia memungut pajak. Dengan segera Petrus menjawab, kepada orang-orang asing. Namun seperti yang dikatakan Yesus setelahnya, supaya ia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, ia tetap membayar bea itu, karena memang saat itu bukanlah waktu untuk dia menyatakan dirinya. Ia tidak mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias, seperti yang telah dilihat oleh ketiga murid intinya pada peristiwa transfigurasi. Ia tetap merahasiakan identitasnya sebagai anak Allah. Ia merendahkan diri dan menyejajarkan dirinya dengan manusia lain. Apa yang sebenarnya ingin Yesus tunjukkan dari sikapnya ini?
Minimal ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini. Pertama, Yesus tidak memanfaatkan privilege-nya untuk kepentingan atau kesenangan diri sendiri ataupun untuk mempermudah tugasnya di dunia. Kedua, perintahnya kepada Petrus adalah pesan bagi kita orang yang tidak punya hak istimewa itu. Petrus diminta oleh Yesus untuk memancing, untuk mendapatkan uang guna membayar bea bait Allah itu. Hal ini adalah untuk memperlihatkan pada kita, walaupun di dunia ini kita tidak punya hak istimewa, kita punya Yesus yang selalu ada bagi kita. Yesuslah privilege kita. Apabila kita taat pada apa yang Ia perintahkan bagi kita, maka kita akan mendapatkan buahnya sama seperti Petrus yang taat pada perintah Yesus. Dalam kisah ini, ia mendapatkan uang untuk membayar bea bait Allah dengan memancing. Dan lebih daripada itu, Petrus yang awalnya bukan siapa-siapa, akhirnya menjadi pewarta Injil yang suaranya didengarkan oleh banyak orang dan melampaui zamannya. Merenungkan kisah atlet perempuan dari Korea Selatan dan kisah Injil Yesus hari ini, kita patut bertanya, apakah kita punya kesempatan istimewa untuk menyuarakan kebaikan bagi orang lain? Ataukah kita hanya menggunakannya untuk diri sendiri? Mari kita terus taat dan tekun dalam panggilan hidup kita, sambil terus percaya bahwa privilege utama kita adalah Yesus yang senantiasa menyertai kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, jadikanlah kami hamba yang taat pada perintah-Mu. Biarlah kami tidak berkecil hati pada ketidakadilan yang ada di dunia, melainkan terus bertekun pada panggilan hidup kami. Bukalah selalu mata hati kami, sehingga di segala kesempatan kami tetap menyuarakan kebenaran dan kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.